Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu mau ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di sini. Di sini itu kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok, yang dimana konseling kelompok itu bertujuan untuk memecahkan sebuah permasalahan, lalu pencegahan sebuah permasalahan, dan untuk pengembangan pribadi kalian. Nah, ibu mengambil tema menerima kenyataan lingkungan sosial saat ini dengan menggunakan teknik Gestalt, teknik kursi kosong, lalu kita juga akan ada diskusi kelompok juga. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking ya. Ice breakingnya kalau misalkan pagi tepuknya sekali, kalau siang 2 kali, kalau malam hening. Kan kalau malam kan biasanya kan sepi kan. Apakah ada yang ditanyakan? Udah mengerti? Udah. Kita mulai ya. Pagi, malam, malam, Oh malam, oh iya. pagi, malam, siang. 2 kali ya, siang, pagi, siang, malam. Nah, udah fokus semuanya ya. Tepuk tangan buat kita semua. Teknik kursi kosong. Nanti teman-teman itu mengungkapkan ketakutan teman-teman terhadap lingkungan ya, terhadap lingkungan sosial. Terus kursi kosong itu kayak apa ya, kayak merem gitu ya, ngebayangin kalau teman-teman tuh lagi dimarahin pada saat itu misalnya. Udah mengerti? Dimulai dari Indri. Ketakutan selama ini di lingkungan kayak gimana? Ya, dimarahin orang tua karena bandel gitu. Oh, sering dimarahin Ya, orang sering tua dimarahin. karena bandel. Ya. Dimarahinnya karena apa? Karena maksudnya bandel kenapa gitu? Oh iya, main terus. Oh, pulangnya malam kayak Iya. gitu. Kalau misalkan Meli gimana? Apa ya? Kalau kan saya ngambil jurusan tentang itu pemasaran. Nah, seringnya kan ada kayak apa sih presentasi di depan kan paling sering. Nah, terus apa sih suka gugup ya kan, sedangkan jurusan BDP gak boleh gitu, gak boleh, harus kayak bisa gitu, gak boleh gugup gitu kayak gitu kan. Oh, jadi jurusan apa tadi? BDP, bisnis jaringan pemasaran. Oh, jadi harus bisa ngomong ya. Iya, pintar ngomong, sedangkan Harus bisa memasarkan Iya. sesuatu gitu. Iya. Sedangkan di depan kelas aja suka gugup. gugup gitu. Oh, iya iya. Nah, kan tadi teman-teman udah punya apa ya, masalah masing-masing ya terhadap lingkungan teman-teman, ketakutan ya. Nah, sekarang dimulai dari Indri tutup mata, lalu nanti Indri apa sih ngejelasin gitu, gimana sih mama marahnya ke Indri teh gimana, terus Indri teh jawabnya suka kayak gimana gitu. Iya. Sok silakan, Indri tutup mata, sok duduk senyaman mungkin. Relax. Pas mama apa yang nasihatin atau marahin Indri, akan jawab apa sebagai jawaban yang sebagai kalau Indri itu udah berusaha menjadi lebih baik gitu, istilahnya udah ada usahanya gitu untuk menjadi apa yang seperti mama inginkan. Dia mah gak bakalan lagi main malam, tidak akan mengulanginya lagi. Indri mau jawab kayak gitu, Iya. tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Karena selama ini Indri udah berusaha untuk nggak pulang malam gitu ya. Iya. Oke, bisa dibuka matanya. Apakah Indri udah mulai merasa lega, bakal bisa nyelesain masalah ketakutan Indri ini dengan berusaha menjadi anak yang baik menurut mama? Sekarang tutup mata Meli, terus duduk senyaman mungkin. Jadi takutnya tuh kalau misalkan lagi presentasi kan suka ada kayak setiap ngomong pasti ada kayak gitu kan, itu kan gugup. Ya. Nah, sedangkan kan takutnya kata gurunya kayak jangan gugup, kan kalau misalkan jadi anak BDP itu harus ngomongnya harus pinter gitu, harus kayak lancar, gak usah kayak gugup kayak gitu, gimana nantinya kayak gitu kan, jadi takut gitu kan. Ya udah. Nah, sekarang ubah pemikiran Meli dengan kalau misalkan Meli itu percaya diri, kalau Meli itu punya kemampuan bisa ngobrol di depan umum, di depan teman-teman, kayak punya kemampuan ilmu gitu yang ingin diinformasikan kepada teman-teman. Jadi anggap apa ya, teman-teman tuh butuh informasi dari Meli gitu.
Ibu tuh apa sih informasi yang mau Meli sampaikan gitu di depan kelas. Jadi Meli tuh apa ya, berusaha untuk merubah supaya nggak gugup lagi, harus dilawan rasa takutnya. Iya. Suka kayak gini dalam arti kayak aku harus bisa, harus kayak jangan malu-malu, harus sukses kayak gitu. Coba dibuka matanya, apakah merasa lega dengan membayangkan kalau misalkan kalian bisa melewati ketakutan yang kalian rasakan? Sudah. Apakah kalian dapat menerima keadaan lingkungan kalian saat ini? Iya, bisa. Karena masa-masanya Indri tuh masa-masa yang pasti banyak diomelin sama mama gitu kan. Dan pasti orang tua ngasih taunya itu yang terbaik gitu kan. Nah kalau misalkan yang Meli rasain kan, harus bisa ngelawan rasa takut, harus berani, ada motivasi untuk bisa ya menjadi lebih baik gitu. Apa yang membuat kesulitan dalam menerima kenyataan? Sulit membangun keberanian kita untuk kedepannya gitu kan? Iya. Melawan rasa takut kita, keberanian untuk melawan rasa takut. Apa yang kalian rasakan setelah melakukan kegiatan layanan konseling kelompok tadi? Merasa lega. Bagaimana upaya kalian menghadapi kesulitan dalam menerima kenyataan tadi? Gimana menghadapinya? Kayak dengan penuh kesabaran, kayak kitanya harus semangat juga gitu. Apa rencana kedepannya supaya menjadi pribadi yang lebih baik di lingkungan, supaya diterima di lingkungan gitu, gimana? Belajar kalau ngomong presentasi itu kayak nggak ugal-ugalan kayak gitu kan. Nah kayak pengen lebih baik. Ya bisa sih, dulu juga ibu kalau misalkan belajar presentasi gitu di depan kaca, pokoknya latihan gitu di depan kaca, itu juga bisa menjadi tips ya. Kalian harus bisa kayak, oh aku kalau ngomong tuh harusnya kayak gini, oh aku tuh harus kayak gini. Nggak perlu terlalu diatur, tapi kalian apa ya, intinya informasi yang mau kalian sampaikan tuh tersampaikan kepada audiens atau kepada teman-teman gitu. Ya intinya apa ya, jangan terlalu aku takut soalnya teman aku mah lebih bagus presentasinya, jadi jangan kayak gitu. Tapi tanamkan dalam diri kalian kalau kalian itu harus bisa kayak dia, misalkan karena dia tuh bagus presentasinya kayak gitu. Jadi jadiin motivasi aja, bersaing secara sehat. Sekarang udah ada di tahap akhir, ibu berharap teman-teman bisa lebih baik ke depannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa yang dapat kalian simpulkan dari pertemuan hari ini? Merasa lega. Kayak merasa lega gitu, sedang ngeluangin rasa yang kita hadapi. Pada intinya kita harus bisa menghadapi ketakutan yang ada dalam diri kita, supaya apa? Supaya kita tuh percaya diri dan mempunyai dan mengetahui gitu sejauh mana kita tuh berani menghadapi ketakutan kita gitu. Jadi kita tuh harus coba dulu, jangan jangan putus asa, jangan gampang menyerah ya. Harus memfokuskan diri kepada kenyataan sekarang, keadaan sekarang, karena kan kita hidup di keadaan sekarang ya, masa sekarang. Jadi jangan terlalu mikirin yang udah-udah. Kalau misalkan kalian dulunya tuh kayak buruk banget ya, kayak nggak bisa apa-apa, sekarang harus bisa lebih baik. Dan kuncinya itu kita harus berpikir positif. Berpikir positif itu lebih lebih jernih, lebih membuka pikiran kalian, terus lebih realistis dengan memfokuskan pada kenyataan dan keadaan masa sekarang, masa ini, saat ini, bukan masa lalu. Jadikan masa lalu itu adalah pengalaman yang sebagai pembelajaran aja. Karena kalian sudah mengetahui betapa pentingnya menyelesaikan masalah, maka kedepannya kalian harus bisa menyelesaikan masalah dengan tanggung jawab dan kemampuan diri sendiri. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan. Berdoa dimulai, doa selesai.